Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya cek. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas ya. Ah, seperti hari ini bertemu lagi ya dengan saya. Mungkin seminggu ini full HP dengan saya gitu ya. Ah, nanti hari ini akan membahas atau sharing mengenai materi mengenai pelanggaran ya. Kalau dari judulnya sih sebetulnya tema yang diminta adalah pelanggaran etik, disiplin, dan hukum di bidang kedokteran ya, di bidang hukum kesehatan, spesifiknya di bidang kedokteran gigi. Tetapi nanti juga saya juga lihat jadwal gitu ya, ada juga materi yang berjudul hubungan pelanggaran etik, disiplin, dan hukum gitu ya. Sebetulnya hampir sama. Jadi nanti akan saya coba pisah gitu ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai masalah uh, etik gitu ya, etik ruang lingkup ya, ruang lingkup mulai dari awal bagaimana etik itu ada, terus kemudian eh, disiplin itu apa, dan juga kemudian hukum kesehatan itu apa. Gitu ya. Sedikit menyangkut mengenai masalah mungkin jenis pelanggarannya, tetapi akan lebih kita bahas lebih detail lagi nanti di kuliah pakar terakhir dari saya mungkin ya, karena saya lihat tadi jadwalnya di kuliah akhir saya akan memberikan juga hubungan antara pelanggaran satu dengan pelanggaran yang lain dan mungkin kita akan juga membahas siapa yang berhak untuk menangani gitu ya, karena jenis pelanggaran etik dan pelanggaran disiplin itu berbeda yang akan menangani gitu ya. Ya, daripada saya berbicara panjang lebar disiplin etik tapi Anda belum paham, nanti saya akan sampaikan ya. Saya akan sampaikan mengenai ruang lingkup, definisi, pengertian, atau ya apapun yang ada di dalamnya ya, mengenai masalah etika kedokteran, disiplin kedokteran, dan juga hukum kedokteran. Ya, poinnya memang ada tiga, yaitu etika, disiplin, dan hukum. Semuanya berkaitan ya, semuanya mungkin ada yang tumpang tindih, ada yang memang berbeda gitu ya. Jadi silakan nanti untuk bisa disimak biar terlihat apakah agar lebih mudah dipahami ketika belajar nantinya. Oke, seperti biasa ya, nanti silakan dikontak teman-temannya nanti sekitar jam 8 lebih 25 gitu ya. Saya akan log meeting dan nanti saya yang hadir di sini akan saya laporkan ke modul, ke koordinator modul gitu ya. Dan Anda bisa mengisi absen yang hadir di sini gitu. Oke, kita lanjut saja langsung to the point di kuliah. Nanti saya akan stop di jam 8.25 sebentar untuk log meeting. Baik, kita belajar untuk satu sesi pertama ini mengenai etika kedokteran ya. Kita akan pisah dengan disiplin dan juga hukum, nanti akan ada PPT tersendiri gitu ya. Apa itu etika ya? Jadi awal awal munculnya, jadi nggak ujuk-ujuk organisasi atau kita dokter gigi itu ujuk-ujuk membuat yang namanya kode etik kedokteran gigi, atau ujuk-ujuk tiba-tiba apa ini ini kita harus bikin prinsip etik di bidang kedokteran gigi, enggak. Jadi memang semuanya itu berdasarkan dari pemikiran-pemikiran gitu ya, dan ini pasti didahului oleh sebuah hal-hal yang memang memicu atau didorong timbulnya sebuah eh, pemikiran untuk menyusun sebuah etik di bidang kedokteran. Jadi kalau misalkan sebelum etik muncul itu memang dulu kala itu sudah ada yang namanya bioetik gitu ya. Artinya bioetik.
Jadi bioetik ini sebetulnya berasal dari ilmu biologi dan ilmu kedokteran, gitu ya. Kalau kita melihat sebenarnya kalau sejarah etik nanti mungkin akan berbicara sejarah etika kedokteran itu lebih cocok masalah masalah di masa-masa sebelum sebelum Masehi gitu ya. Nah, di masa Yunani gitu ya. Lambang kedokteran itu munculnya bagaimana, terus kemudian etik kedokteran itu munculnya seperti apa ya. Tetapi kita sebelum itu bahwa memang ini di bidang sisi yang lain bahwa memang bioetik ini yang mendasari munculnya sebuah etik di bidang kedokteran gigi. Ya, bioetos ya, bio itu adalah kehidupan, etos itu adalah norma atau nilai-nilai moral. Ya. Jadi dalam hal ini bioetik ini studi interdisipliner tentang masalah yang ditimbulkan oleh perkembangan ilmu biologi dan ilmu kedokteran, mikro dan makro saat ini sampai dengan mendatang bahkan saat masa lampau ya. Ketika ilmu bioetik ini muncul. Jadi kalau misalnya Anda berbicara mengenai bioetik ini tidak hanya ada di manusia gitu ya. Bioetik ini sangat luas gitu ya. Bahkan lebih menjurus ke arah penelitian gitu. Bioetik sebuah penelitian. Makanya ilmu kedokteran dan ilmu biologi jadi bukan masalah ilmu masalah dokter dan pasien, bahkan lebih ke arah mungkin ke arah penelitian etik gitu, etik penelitian ya. Jadi ketika Anda melakukan sebuah penelitian itu sudah ada standar etiknya gitu ya. Bahkan Anda kepada hewan coba ya, tikus itu juga nggak boleh semena-mena. Anda akan dicek bagaimana etik Anda dalam menangani hewan coba itu Anda akan dicek gitu ya. Ketika Anda akan melakukan penelitian, pasti Anda akan mengajukan yang namanya ethical clearance. Gitu. Ethical clearance itu um, salah satu syarat atau salah satu kunci Anda boleh lanjut melakukan penelitian atau tidak gitu ya. Karena secara secara hakikatnya kalau penelitian itu pasti nanti ujung-ujungnya harus dipublikasikan, dipertontonkan kepada khalayak ramai pada masyarakat melalui sebuah jurnal atau sebuah buku. Ya, seperti yang sekarang saat ini dituntutkan kepada misalnya dokter Terawan diminta untuk cara atau metode beliau dalam menangani pasien, metode-metode baru yang beliau pikirkan, itu diminta untuk dilakukan sebuah penelitian dan juga dipublikasikan pada jurnal, karena memang itu adalah jalur untuk menyatakan bahwa ilmu baru atau penelitian baru itu dinyatakan syah itu ya, birokrasinya seperti itu. Jadi makanya di setiap penelitian pasti adanya ethical clearance. Ini akan dilihat apakah Anda melakukan penanganan kepada manusia atau hewan coba itu dengan proporsional secara bioetik, ilmu bioetik. Ya. Jadi ini ada dengan manusia maupun hewan coba pun juga sudah dilihat ya, hewan coba tidak boleh serta-merta bagaimana Anda melakukan perlakuan kepada hewan coba, bagaimana Anda mengakhiri hidup hewan coba itu pun juga akan dicek gitu ya dalam sebuah proposal penelitian. Kemudian selain itu juga bioetik ini mengarah ke arah masalah-masalah aborsi, eutanasia, reproduksi buatan ya, bayi tabung, transplantasi organ ya, misalkan ginjal, donor ginjal dan lain sebagainya sampai dengan rekayasa genetika. Ini semuanya harus dibungkus dalam sebuah bioetik gitu ya. Apakah aborsi diperbolehkan atau tidak diperbolehkan? Jawabannya tergantung dari case-nya gitu ya. Kalau kita melihat dari sisi aborsi saja itu sudah banyak sekali dan luas sekali untuk bisa ditelaah dari berbagai macam sisi. Dari sisi bioetik, dari sisi hukum kesehatan pun juga banyak sekali yang bisa dibahas gitu ya. Eutanasia pun juga sama.
kasus yang ada adalah aborsi itu di Indonesia legal dan ilegal, gitu ya. Artinya memang diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Satu adalah indikasinya, kemudian yang kedua adalah badan atau lembaga atau tempat yang dinyatakan secara legal melakukan aborsi. Jadi kalau mau aborsi harus melalui dinas kesehatan, nanti akan ada penempatan misalnya di rumah sakit mana, itu baru diperbolehkan. Dan semuanya pasti akan melewati pemeriksaan. Kenapa diaborsi? Kenapa? Jadi di dalam undang-undang bahkan sudah dinyatakan memang diperbolehkan apabila misalnya bayinya sudah dalam kandungan itu sudah cacat dan lain sebagainya, sehingga memang dengan pertimbangan medis itu lebih baik digugurkan. Tetapi dari segi pertimbangan perasaan itu berbeda, terus di pertimbangan agama itu pasti berbeda pendapat, gitu ya. Kita tidak akan kontroversi di sini karena kontroversi itu sudah banyak sekali di luar. Jadi kita melihat langsung dari dua sisi aja, gitu ya. Kalau kita melihat dari sisi undang-undang, norma negara itu diperbolehkan. Tapi pilihan tetap kembali kepada manusia atau kepada orang tersebut, dia mau menggunakan dasar undang-undang atau mau dasar norma yang lain, gitu ya, itu dipersilakan, tapi negara memfasilitasi untuk hal itu. Atau korban pemerkosaan, gitu ya, ruda paksa, itu juga diperbolehkan oleh negara untuk dilakukan aborsi. Itu undang-undang yang mengatakan seperti itu. Eutanasia di Indonesia masih belum diperbolehkan. Di Belanda, di Eropa itu sudah ada undang-undang yang memperbolehkan eutanasia. Kalau di Indonesia karena alasan apapun itu tidak diperbolehkan. Bahkan beberapa kasus seperti misalnya sudah mati batang otak, gitu ya, artinya manusia itu hidup hanya dengan alat bantuan hidup, itu tidak boleh di-eutanasia dulu, ya. Terus kemudian berkembang, kemudian undang-undang tersebut diperbarui, tetapi tidak dengan jelas memperbolehkan eutanasia, gitu. Tetapi hanya memang mati batang otak, ya, yang misalnya nih orang terkecelakaan atau stroke atau apa yang memang dia di rumah sakit itu hanya bisa bertahan dengan ventilator misalnya atau dengan alat-alat bantuan dari medis. Tapi kalau dicopot pasti akan meninggal, ya. Dia bernafas tapi tidak bisa bergerak, hanya bernafas saja. Itu sudah dinyatakan bahwa saat ini dia termasuk sudah meninggal, gitu. Artinya diperbolehkan keluarga dengan izin dari keluarga untuk mencabut alat, bukan membunuh, ya, tetapi ya kita hanya memang mencabut saja atau menyingkirkan alat-alat medis dan akan meninggal secara alami seperti itu. Tapi bukan eutanasia. Kalau eutanasia tetap dia disuntik mati, dan itu hanya bisa dilakukan di Belanda dan di Eropa, beberapa negara Eropa. Dan reproduksi buatan kita sudah ada bayi tabung, kita ada nggak masalah. Pro kontra ya, di luar pro kontra karena norma-norma itu banyak kan, seperti kemarin kita belajar mengenai norma ini dari norma hukum, gitu ya, dari norma agama ya atau norma adat mungkin akan ada yang bertentangan, gitu ya. Tidak masalah, gitu ya. Tetapi kalau Indonesia berdasarkan atas hukum maka kita tetap memfasilitasi untuk itu, walaupun setiap orang masing-masing ada yang mau, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Rekayasa genetika juga ini masih pro kontra. Kemudian bioetik yang lain jadi masuk ke faktor kesehatan, faktor budaya, kesehatan masyarakat, moralitas penyembuhan, ini semuanya jadi sudah masuk ke dalam semua lingkup lini, gitu ya. Nah, di sini kita lebih ke arah masalah kedokteran, ya, kesehatan dan kedokteran. Ini yang melandasi bahwa memang ruang lingkup ilmu bioetik ini sangat luas, gitu ya, bukan hanya dari sisi etik kedokteran saja antara hubungan dokter dengan pasien, tetapi macam-macam, ya, hubungan antara peneliti dengan hewan coba, peneliti dengan manusia yang subjek percobaan dan lain sebagainya, gitu ya, banyak sekali. Nah,
kita lebih ke arah spesifik menjadi ke arah etiknya ya. Etik kemudian disangkut pautkan atau diliniakan dengan profesi. Oke, sorry. Saya stop sebentar. Ini akan saya log meeting ya. Jadi ini sudah jam 8.25. Pesertanya ada 64. Jadi saya laporan soalnya. Ini saya share saja untuk absensinya sekarang biar saya nggak ada tanggungan. Ambil absen, saya lanjutkan dulu presentasi materi ini. Oke, jadi dari beberapa literatur itu sudah menyebutkan bahwa etik ini itu adalah lebih ke arah ethos dan mores. Ini bahasa Latin nih, dari kata ethos atau mores. Ini artinya apa? Itu ada mengenai etika kedokteran, ya, sikap dokter atau dokter gigi itu sebetulnya dibagi menjadi 5, gitu ya, dibagi menjadi 5. Sikap kita terhadap teman sejawat itu juga harus diatur, gitu ya. Dan ini tertuang di dalam kode etik kedokteran gigi juga. Jadi bagaimana kita bersikap terhadap teman sejawat. Teman sejawat ini artinya entah itu dokter atau dokter gigi, gitu ya. Bagaimana Anda mencas up, nanti akan di situ macam-macam ya. Gimana dok kalau misalkan ada dokter gigi yang berobat ke tempat saya harus bagaimana? Itu ada aturannya secara etik yang tertulis ya. Kalau ada ini terus minta apakah didiskon atau enggak, nah itu ada aturannya. Jadi Anda silakan pelajari, nanti akan belajar dari materi dari kuliahnya dokter Astim gini. Terus kemudian bagaimana kalau misalnya keluarganya dokter, dok, gimana keluarga dan misalnya istrinya dari dokter A gitu. Nah itu juga ada gitu ya, bagaimana terhadap teman sejawat. Terus kemudian kalau ada konsul atau misalnya ada pasien mencari second opinion ke kita ya, kemarin sempat saya sampaikan juga ya, sempat saya singgung problem-problemnya. Bagaimana kepada teman sejawat, apakah kita kalau misalkan teman sejawat kita itu salah mendiagnosis dan salah melakukan tata laksana, apakah benar kita bilang kepada pasien tersebut bahwa dokter sana itu ngawur, dokter sana itu wah ini ngaco dan lain sebagainya. Nah, apakah benar seperti itu? Itu sudah diatur ya. Kalau ada dokter yang sampai melakukan seperti itu, berarti dia nggak belajar mengenai kode etik kedokteran, gitu ya. Atau memang dia sudah tahu tapi sengaja apa itu veracity itu jujur ya, memberi informasi lengkap. Jadi kalau ini hubungannya dengan inform consent ya. Inform consent kan persetujuan, tapi sebelum persetujuan adalah informasi yang komplit gitu ya. Jadi memberikan informasi yang lengkap, yang sesuai. Yang pertama adalah lengkap. Dokter itu paling susah memberikan informasi lengkap gitu, karena merasa bahwa waktunya itu berharga. Waktunya itu saya harus ngeruk pasien banyak-banyaknya. Kan nggak seperti itu harusnya. Ya. Secara etika nggak seperti itu. Jadi ya ini ada etik, disiplin, dan hukum. Ini sebenarnya ke arah disiplin sih. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi, kita sudah belajar mengenai etika. Di sini kita akan belajar mengenai disiplin. Nanti ada juga ada hukum, gitu ya. Jadi arti bulat-bulat gini, etika itu diatur di dalam kode etik kedokteran gigi, misalnya kita ya. Disiplin itu diatur di dalam peraturan konsil kedokteran tentang disiplin dokter itu ada. Jadi sudah berbeda undang-undang, sudah berbeda peraturan perundang-undangan. Hukum itu diatur secara luas melalui undang-undang praktek kedokteran
diatur secara luas mengenai undang-undang kitab undang-undang hukum pidana, KUH Perdata gitu ya. Tetapi kalau secara teorinya di kita memang di undang-undang praktek kedokteran saja. Tetapi kalau di lapangan, di pengadilan itu sudah jaksa, kepolisian, hakim itu enggak hanya pakai undang-undang praktek kedokteran, tapi dia pakai semua undang-undang yang bisa dipakai. Terserah mereka gitu ya. Ada hal-hal yang bersinggungan ya. Ada sebuah pasal-pasal di etika yang juga diatur di dalam pasal-pasal disiplin. Nah, ini ya, ranahnya abu-abu. Ada juga di ranah hukum, ini ranahnya abu-abu. Jadi yang ranah abu-abu di sini itu juga memang akhirnya bisa masuk ke dalam pelanggaran etik, bisa juga masuk dalam pelanggaran disiplin, bisa juga masuk pelanggaran hukum. Gitu. Contoh yang konkret adalah apa? Salah satunya adalah rahasia kedokteran. Itu masuk di semuanya. Di etika diatur, ada sanksinya juga, disiplin juga diatur, ada sanksinya juga, di hukum kedokteran, bahkan di hukum kitab undang-undang pidana perdata juga diatur, ada sanksinya juga. Itu salah satunya, disiplin dan hukum kesehatan dan hukum kedokteran gitu ya. Kalau misalkan dari sisinya kita lihat dari prinsipnya, etika itu berbentuk sebuah moral. Baik moral itu masalahnya adalah ini benar dan salah, etis dan tidak etis saja. Etis dan tidak etis. Kalau disiplin itu berbentuknya adalah ini Anda dalam kedokteran menurut kita adalah menurut negara adalah Anda salah sebagai dokter dan benar sebagai dokter. Gitu. Kalau hukum itu secara keseluruhan, ya, memang mengikat secara keseluruhan. Oke. Baik buruk, benar salah, benar salah. Nah, kalau etika itu diatur di dalam kode etik kedokteran gigi. Kalau di kita kode etik kedokteran gigi disusun oleh ID. Kalau ini untuk dokter umum, ya. Kalau untuk dokter gigi diatur di kode GI namanya, kode etik kedokteran gigi. Disusunnya oleh MKEKG gitu. Ini kayaknya slide yang lama. MKEKG ya, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Ya. Next nanti mungkin di pertemuan yang apa ya, di akhir nanti saya akan membahas mengenai 3 macam ini. Ada PDGI, MKEKG, BPA, dan juga KKI atau MKDKI. Gitu ya. Jadi kalau misalkan disiplin medis ini, aturan disiplin ini ada diatur di peraturan konsil kedokteran, gitu ya. Itu yang nyusun adalah KKI. KKI ini seperti apakah sudah terlihat PDF saya di mana di layar monitor ini? Gimana? Sudah muncul belum ya? Sudah, dokter. Sudah ya. Oke, jadi ini yang ada di layar ini adalah Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 4 tahun 2011. Ya. Jadi KKI yang membuat, nanti yang mengolah juga yang menangani pelanggaran disiplin adalah langsung Konsil Kedokteran. Di sini sudah ada jenis-jenis, dia memutuskan bahwa di pasal 3 inilah ada 28 bentuk jenis pelanggaran disiplin. Nah, 28 bentuk pelanggaran disiplin ini penjelasannya ya ada di bawah. Kita langsung aja ke bawah. Nih, sudah ada. Jadi kalau Anda belajar langsung aja belajar di prekonsil ini ya lebih jelas, lebih lengkap gitu ya. Melakukan praktek kedokteran dengan tidak kompeten. Artinya penjelasannya sudah ada di sana ya. Kalau tidak terhadap diri sendiri, nih terhadap, jadi nggak boleh mengambil alih pasien tanpa persetujuan dokter gigi lain, artinya ngerebut pasiennya ya dokter lain. Nah seperti itu kan secara etisnya kita atur gitu ya, diatur di sini. Menolong pasien dalam keadaan darurat itu boleh gitu ya. Berhalangan praktek, membuat pemberitahuan, ini seperti itu ya.
terhadap diri sendiri ya harus wajib mengikuti perkembangan etika, ilmu pengetahuan, ikut seminar-seminar, dan ya kurang lebih seperti itu isi dari etik. Nanti akan lebih jelas mungkin akan disampaikan oleh Dr. Asti mungkin ya seperti itu. Jadi saya kira saya masih berhutang satu materi mengenai masalah hukum kedokteran. Hukum kedokteran. Nah, kalau misalnya saya bahas sekarang nggak cukup waktunya karena waktunya jam 9.50 udah selesai, dan untuk masalah hukum kedokteran itu juga agak panjang gitu ya karena kita akan membahas proses pengadilan. Kalau di pengadilan itu seperti apa itu akan dibahas. Makanya kita akan pending 10 Mei, Jumat 20 Mei, masih bulan depan. Itu ada kuliah mengenai hubungan kasus pelanggaran etik, disiplin, dan hukum. Ya, jadi kita akan memberikan kuliah tentang hukum kedokteran di sana dan juga penyelesaiannya ya, sanksi-sanksinya karena di sana juga di situ kuliahnya 2 jam. Ya. Jadi kita akan membahas tentang hukum kesehatan, hukum kedokteran di 1 jam. Terus berikutnya adalah penanganan pelanggaran-pelanggarannya. Ya, penanganan-pelanggarannya. Dengan siapa yang tadi saya bilang MKDKI, MKEKG, dan juga oke, saya kira cukup demikian untuk pagi hari ini karena memang jadwalnya juga sampai jam 9.50 ya. Ini sudah jam 9.45, artinya kan bilang kurang 5 menit lagi udah selesai. Oh, besok masih ada. Ya Allah. Besok ada kuliah jam 1. Kalau Anda SGD-nya itu Jumat jam 8 ada nggak? Izin menjawab dokter, untuk SGD-nya hari ini jam 9.50 dokter. Oh, kalau Jumat jam 8? Nggak tahu, nggak ada ya? Nggak, kalau nggak ada mau saya majukan aja daripada sore. Kalau sore itu saya kadang-kadang udah haus ya. Nanti tolong dikabari ya saya ya. Kalau memang kosong, saya mau memajukan kuliahnya di pagi hari saja gitu ya, jam 8 gitu ya. Sehingga siang itu enggak enak ya kuliah ya. Siang-siang kalau memang kosong. Tapi kalau nggak kosong ya otomatis tetap di siang gitu. Oke, nanti tolong saya dikabari ya di WA salah satu dari Anda untuk bisa mengabari saya memungkinkan tidak di jam 8. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.